Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur kalau saat ini kita masih boleh sama-sama ada beribadah dalam program Voice of Hope, Suara Pengharapan. Kami percaya setiap kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Amin. Setiap kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini mari kita sama-sama datang untuk menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kau hebat, Kau ajaib Tuhan. Kau Allah yang perkasa, perbuatanmu Yesus sempurna di dalamku, sempurna di hidupku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Yesus Tuhan, nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Yesus Tuhan, oh, kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Dengan apa akan ku balas
segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Yesus. Bapak, terima kasih Tuhan, saat ini kami kembali akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan menguatkan setiap kami, juga kesaksian dari anak-anak-Mu yang luar biasa Tuhan, yang akan memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami bersyukur kami boleh memuji-Mu, boleh menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu, dan kami dengarkan isi hati-Mu saat ini Bapa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mau sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan yang luar biasa, yang terambil dalam kitab Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang keempat. Katakan demikian, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab apa? Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dikatakan dalam firman Tuhan ini saudara, di dalam menghadapi kehidupan kita di dunia ini, apapun keberadaan kita, apapun yang kita hadapi hari-hari, pergumulan, permasalahan, persoalan, pekerjaan, segala sesuatu yang kita hadapi dalam kehidupan ini, Tuhan berkata jangan takut. Kenapa kita tidak perlu takut? Karena ada Tuhan yang beserta dengan saudara dan saya. Hari-hari ini saudara, libatkan Tuhan terus-menerus dalam setiap aspek kehidupan kita. Biarkan penyertaan Tuhan itu menjadi kekuatan buat setiap kita. Sebab kalau Tuhan menyertai setiap kita, Tuhan ada bersama dengan kita. Ada dua jaminan yang luar biasa yang Tuhan berikan pada setiap kita. Yaitu yang pertama, ada gadanya yang berguna, berfungsi untuk apa? Untuk menolong kita, membimbing kita, mendisiplinkan setiap kita untuk tetap berjalan kepada kehendak Tuhan, berjalan kepada rencana Tuhan, tetap di dalam tracknya Tuhan. Dan juga ada tongkat Tuhan, tongkat seorang gembala yang gunanya untuk apa? Yang dikala itu tongkat itu adalah untuk menggiring domba-domba itu yang hendak keluar jalur, atau yang hendak masuk ke dalam satu lubang yang berbahaya buat domba-domba itu. Demikian pula tongkat Tuhan akan dia pakai untuk menolong setiap kita. Gada Tuhan berbicara tentang Injil Kristus, kebenaran, kekuatan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Dan tongkatnya berbicara tentang kasih-Nya, tentang anugerah-Nya, tentang penyertaan-Nya, tentang bahwa Dia akan memelihara setiap kita di dalam apapun keberadaan kita. Sebab pemazmur menulis, justru penyertaan Tuhan yang paling sempurna akan terasa begitu nyata pada saat kita berada di mana? Berada di dalam lembah kekelaman atau lembah bayang-bayang maut, atau berada dalam situasi kondisi yang begitu sangat amat menyakitkan, amat sangat menyulitkan, yang amat sangat berat. Dan saya rasa setiap kita hari-hari ini banyak mengalami kondisi seperti ini hari-hari ini Bapak Ibu. Entahkah karena engkau terkena dampak dari pandemi, ataukah memang di dalam kehidupanmu engkau mengambil satu keputusan, satu langkah yang salah, sehingga engkau harus menanggung akibat yang tidak baik untuk dirimu, bahkan untuk keluargamu. Tetapi saat ini Tuhan berkata, Tuhan ada beserta dengan kita. Justru di dalam lembah bayang-bayang maut, di dalam lembah kekelaman, di dalam musim-musim hidup kita yang terasa seperti sangat menyakitkan, itulah yang dialami oleh saudara kita, Bapak Agustinus, yang sebentar dia akan kesaksian
kembali memberkati setiap kita, bahwa justru di masa-masa dia tidak memiliki siapa-siapa, ternyata ada Tuhan yang menyertai dia, ada Tuhan yang memelihara dia. Dalam proses dia mengalami sesuatu yang tidak baik dalam kehidupannya, suatu kecelakaan di mana dia harus dioperasi, di mana ada biaya yang dibutuhkan, di mana perlu tindakan-tindakan medis dan lain sebagainya. Dan dia jauh dari keluarga, di satu tempat yang dia tidak memiliki keluarga sama sekali. Tetapi Tuhan sungguh luar biasa, menolong, menyertai, bahkan memulihkannya dengan luar biasa. Sebab apa? Sebab firman Tuhan berkata bahwa dia ada bersama beserta dengan kita. Gadanya dan tongkatnya, itulah yang menghibur setiap kita. Pastikan hari-hari ini bahwa penghiburanmu datangnya dari penyertaan Tuhan. Penghiburanmu datangnya bukan dari hal-hal yang bersifat duniawi, bersifat materi, bersifat sementara, bersifat fana. Tetapi penghiburanmu berasal dari Kristus Yesus yang sudah mati dan bangkit naik ke sorga, menjadikan tempat buat engkau dan aku yang akan menjemput kita kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab pada saat engkau ada bersama dengan Tuhan, apapun yang kau alami, sekalipun engkau ada di dalam neraka di dalam dunia ini, tapi pada saat Yesus beserta dengan kita, Dia sendiri akan mengubah neraka menjadi surga buat saudara dan saya. Sebab masalahnya bukan tentang surga dan neraka, masalahnya adalah tentang berserta dengan siapa kita saat-saat ini. Sekalipun kita berada dalam neraka yang paling menyakitkan, neraka yang paling dalam, selama ada Kristus di situ, ada Tuhan di situ, hal itu sama sekali tidak akan menyakitkan buat setiap kita. Bukankah Sadrak, Mesak, Abednego pernah mengalami hal ini? Itulah sebabnya pastikan hari ini Kristus ada beserta dengan setiap kita, dan kita akan mengalami penghiburannya, pertolongannya, penyertaannya yang luar biasa. Mari sama-sama kita dengarkan kesaksian yang akan memberkati setiap kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan, salah satu kebaikan Tuhan di dalam hidup saya. Tuhan itu baik, selalu berikan acara yang terbaik buat kehidupan saya. Kejadian ini terjadi pada tahun 2017. Waktu itu saya menengok anak angkat saya yang dokter di Makassar. Kebetulan dia kena sakit tipes, saya tengokin dia. Nah, selama 2 hari saya tinggal di sebuah hotel. Namun di hotel itu saya tidak makan di resto situ, ya. Saya hanya mengambil kamar saja, sewa kamar saja. Saya makan di luar. Kebetulan di depan hotel itu ada sebuah resto yang lumayan cukup enak gitu. Nah, mungkin karena kondisi lapar atau saya ingin buru-buru menyeberang, maksud saya menyeberang jalan di seberang hotel itu. Ketika menyeberang, tiba-tiba ada anak muda yang naik motor dengan kencengnya gitu. Dia tidak melihat kalau saya mau menyeberang karena kondisi waktu itu macet ya, jalanan macet. Nah, diperkirakan dia dengan menyalip-nyalip itu dia bisa melampaui atau minimal dia bisa lebih cepat. Dia tidak melihat kalau saya mau menyeberang. Saya nongol dari sebuah motor langsung ditabrak. Nah, di situ saya memakai kacamata saya terpental dan sebagainya, dan saya tidak bisa melihat. Saya ambil kemudian kaki saya dengan terpindah-pindah masih bisa jalan saya. Jadi kebetulan saya tinggal di Kendari. Waktu itu tugas di Kendari di sebuah perusahaan tambang. Kemudian saya ke Makassar yang bisa 2 hari. Nah, dengan kejadian itu saya pulang ke Kendari tidak terjadi apa-apa. Hanya kaki saya seret-seret gitulah, terpincang-pincang gitu. Setelah 2-3 hari, tiba-tiba yang kaki sebelah kiri itu tulang betisnya, sekitar tulang betis gitu,
membengkak besar kepala tangan saya membengkak. Karena saya orang lapangan itu terbiasa, jadi terbiasa seperti pengalaman waktu kecil kalau misal kita bengkak, apa ya orang Jawa bilang kemumulan gitu ya, bengkak di tangan gitu, kita robek dengan duri dari pohon jeruk biasanya, istilahnya dikopek gitu ya, disudet, jadi dipotong gitu, dipotong sendiri. Nah, di lapangan pun kejadiannya seperti itu. Saya pikir di balik kulit kaki saya itu pasti terdapat darah yang mengental. Ternyata setelah saya gunakan cutter, saya robek lah itu, empat gitu. Bukannya darah kental yang keluar, namun darah yang masih merah gitu, darah cair yang ini gitu. Karena saya agak panik juga, langsung saya tutup lagi pakai Tensoplas. Saya tutup dulu pakai Tensoplas, saya larikan ke rumah sakit tentara. Nah, sampai di rumah sakit tentara, dokter berusaha menyedot dengan seperti pipet gitu, seperti suntikan gitu. Ternyata nggak berhasil. Disedot-sedot itu darahnya nggak berhasil, jadi masih menggumpal gitu. Akhirnya saya harus operasi untuk dibelek gitu. Nah, rumah sakit di Kendari itu beda dengan rumah sakit yang ada di Jakarta. Ada ruang operasinya, tapi peralatannya nggak ada. Padahal itu rumah sakit provinsi. Kemudian dokternya juga dokter yang terbang dari Makassar. Saya dijadwalkan waktu itu dari Minggu, namun karena nggak ada kamar, saya belum masuk juga. Nggak ada kamar ini ya, untuk menginap. Jadi saya masuk setelah ada kamar. Ternyata hari Senin saya dapat kamar. Kemudian hari Senin itu dapat kamar, tapi dokternya bilang saya didaftarkan secara BPJS karena saya ikut asuransi BPJS dan asuransi dari perusahaan. Jadi saya perhitungkan nanti BPJS nanti kurangnya ditanggung sama asuransi kantor. Ternyata dokter bilang, Pak, maaf Pak, Bapak operasinya nunggu dulu 7 orang, jadi ini gitu. Jadi saya di rumah sakit 2 hari nungguin pasien yang 7 orang mau dioperasi. Nah, singkat kata, ketika mau operasi itu biasanya kalau mau ada bibius, kebetulan bukan bibius lokal, bibius keseluruhan. Jadi saya tanpa sadar itu. Kemudian ketika mau dibius itu harus ada keluarga. Sementara saya di lapangan nggak ada keluarga, nggak ada istri yang ada di sana karena saya tidak sendirian. Kemudian sopir saya suruh tanda tangan sebagai keluarga saya. Jadi saya bilang, nanti kalau terjadi apa-apa kamu telepon keluarga saya yang ada di Jakarta. Nah, singkat kata dia tanda tangan. Kemudian akhirnya dia pulang ke mes. Saya operasi sendirian. Nah, operasi itu terjadi jam 7 malam. Diperkirakan selesai jam 9. Jadi ketika dokter anestesi itu ngobrol sama saya, tanya pekerjaan saya apa, kemudian tanya kerjaan saya apa, kemudian anak saya, tiba-tiba saya tertidur pulas, nggak terasa. Nah, sesudah itu saya dioperasi, udah bersih itu sekitar 2 jam, jam 9 saya dibangunkan lagi. Ternyata peralatan operasi dan asisten-asisten itu yang operasi, asisten dokter itu yang rawat-rawatnya udah nggak ada, udah sepi. Saya dibangunkan, Pak, udah selesai Pak. Saya kaget juga, 2 jam nih, saya bilang saya 2 jam. Nah, terus akhirnya Pak, Bapak harus diantar ke kamar istirahat. Ternyata itu
rumah sakit tentara. Kalau malam tugasnya itu anak-anak magang semua, anak SMK, perawat. Nah, mereka magang. Ternyata kekurangan tenaga, akhirnya saya ditaruh di selasar, belum sampai kamar. Kemudian puji Tuhan, Tuhan itu baik. Tuhan mengirimkan wartawan ya, jurnalis itu, teman-teman saya di Kendari, anak-anak muda itu kelas mau nyari berita di situ, tiba-tiba lihat saya ada di selasar situ. Akhirnya lu Bang, ya saya bilang saya habis operasi. Terus gimana Bang? Aku harus ke kamar, cuma ini perawatnya nggak ada yang nganter. Akhirnya mereka dorong ya tempat tidur saya yang roda itu didorong ke kamar. Nah, sesudah diantar ke kamar, di sana selama 2 hari itu saya juga sangat kaget karena selama ini saya nggak bisa kencing. Maksudnya waktu itu tanpa terasa ternyata saya sudah dipakai kateter. Saya juga sempat kaget ketika saya periksa itu. Kita punya lubang kan kecil gitu ya, kateternya itu sebesar lebih besar daripada jari kelingking saya sampai betul-betul ini. Terus akhirnya selama 2 hari saya pakai kateter gitu. Akhirnya hari kedua saya udah nggak sanggup karena tiap kali mau kencing itu pedih sekali. Akhirnya saya bilang dokter yang jemput sendiri pada dokternya perempuannya copot, aduh saya teriak sakit ampun. Cukup sekali itu saya pakai kateter dan itu pengalaman yang terburuk dalam kehidupan saya. Nah, dalam waktu seminggu kaki saya sudah sembuh. Tuhan sekarang bisa jalan lagi meskipun ada keberasan ini, akhirnya diobras. Jadi itulah kebaikan Tuhan, di mana saya berjuang tanpa keluarga, tapi Tuhan Yesus masih ada mendampingi saya. Kemudian orang di sekeliling kita dipakai Tuhan untuk membantu kita. Jadi waktu itu saya terhibur dengan teman-teman jurnalis itu. Terima kasih bagi teman-teman jurnalis, wartawan yang ada di Kendari. Mereka tidak melihat agama kita apa, dari suku apa, tapi dengan rela mereka membantu saya. Demikian kesaksian saya. Salah satu kesaksian saya, Tuhan berkati. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kembali kita mau sama-sama satu dalam doa. Kita akan kembali mendoakan pokok-pokok doa yang sudah masuk ke Gunung Tabor Ministry. Kita percaya setiap doa yang kita doakan di hadapan Tuhan, Tuhanlah Tuhan yang baik, Tuhan yang menjawab, Tuhan yang mendengar. Sebab pada saat kita tekun berdoa, ada kuasa di dalam doa. Haleluya. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Bapak, kami ucap syukur buat berkat-Mu Tuhan, buat setiap kami Tuhan yang saat ini ada menyaksikan tayangan ini. Kami percaya bukan satu kebetulan Tuhan. Kalau saat ini kami menyaksikan tayangan ini, kami percaya Tuhan memberkati setiap kami. Kami percaya Tuhan menyertai, melindungi setiap kami. Saat ini kami berdoa Tuhan buat Bapak Jerry dan keluarga Tuhan yang ada di Boenaga Tuhan, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Bapak akan diberikan perlindungan dan kesehatan. Engkau berikan Tuhan ketabahan Tuhan di dalam menghadapi kehidupannya Tuhan. Kau berikan hikmat Tuhan untuk masyarakat Boenaga Tuhan dalam menghadapi perekonomian di masa pandemi ini Bapak. Bapak juga kami berdoa bersama-sama buat Ibu Francisca Agustinus Tuhan. Tuhan Kau menyertai, memberkati, memberikan hikmat, kebijaksanaan dan perlindungan darah-Mu Tuhan Yesus Kristus juga di hari ulang tahunnya Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang baik, Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan adalah Tuhan yang tidak hanya menambahkan umurnya, tetapi menambahkan hikmat, menambahkan penyertaan, menambahkan berkat, menambahkan kasih karunia, menambahkan anugerah, bimbingan pimpinan-Mu Tuhan. Dalam setiap apapun yang dia lakukan, dia kerjakan, Engkau yang membuatnya berhasil Tuhan. Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan damai sejahtera, Engkau memberikan sukacita dalam hidupnya Tuhan. Di dalam mengelola setiap apapun yang Tuhan sudah percayakan dalam hidupnya, agar semuanya dapat mempermuliakan nama Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami mengucap syukur. Kami juga kembali Tuhan berdoa bersama-sama Tuhan buat Ibu Ruby Sugiarto Tuhan.
Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan beliau Tuhan di dalam memimpin setiap pelayanan yang dia lakukan Tuhan, dalam ministrinya Tuhan, khususnya Tuhan di dalam ministri RTS-nya Bapak. Engkau Allah yang luar biasa memelihara dia dan keluarganya. Engkau yang memberkati dia Tuhan, apapun dia lakukan kerjakan bersama dengan suami dan keluarganya, dan setiap pelayanannya semuanya menyenangkan hati Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Terus kami berdoa buat Bapak Linton Sirait Tuhan, untuk gembala GBI DTC di Depok ini Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang baik dalam hidupnya. Engkau Allah yang memimpin dia Tuhan dalam mengelola keluarganya Tuhan, pelayanannya, pengembalaannya, jemaatnya Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Kasih karunia-Mu nyata dalam kehidupannya dan dalam kehidupan keluarganya Bapa. Engkau Allah yang memberikan visi yang luar biasa. Engkau Allah yang terus menguatkan hatinya, meneguhkan hatinya untuk tetap berjalan dalam panggilan-Mu, dalam tuntunan-Mu, dalam kehendak-Mu untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Abdullah yang ada di Makassar Tuhan. Engkau berikan Tuhan ketabahan Tuhan di dalam menjalankan bisnisnya Tuhan. Engkau memberikan kesehatan buat diri dan keluarganya, pemulihan yang sempurna yang seutuhnya Tuhan, dari apapun yang dialami hari-hari ini Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Engkau Allah yang luar biasa memberkati Bapak Abdullah beserta dengan anak-anak, istri dan seluruh keluarga besar yang kami serahkan di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapak. Dan juga Tuhan di akhir ibadah ini Tuhan, selalu kami berdoa buat pemerintahan bangsa ini. Kami berdoa Tuhan buat Indonesia Tuhan, dari Sabang sampai dengan Merauke, setiap daerah, setiap kota, provinsi, kabupaten, kecamatan, kota, Madia Tuhan. Cuaca, udara, tanah, dan atmosfer diberkati berlimpah-limpah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Oleh kasih karunia-Mu nyata, penyertaan bimbingan pimpinan-Mu nyata buat bangsa kami. Kami berdoa buat Presiden, Wakil Presiden, Kabinet Menterinya Tuhan, anggota KPK, MK, TNI, Polri Tuhan, eksekutifnya, yudikatif, legislatif Tuhan, memberkati dengan hikmat-Mu Tuhan, agar mereka dapat memimpin dengan adil, jujur, bijaksana, dengan roh yang gentar takut akan Kau. Terima kasih banyak Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan buat bangsa kami. Kami berdoa Tuhan buat ketentraman Indonesia Tuhan. Kami berdoa buat ketentraman umat-umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Kami berdoa buat tenaga medis, tenaga kesehatan Tuhan. Kami percaya Tuhan oleh kuasa kasih karunia anugerah-Mu Tuhan, kami boleh bersatu padu Tuhan untuk melewati masa pandemi ini dan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih banyak Tuhan buat kuasa mujizat-Mu, buat pertolongan-Mu, buat penyertaan, penghiburan buat setiap kami. Kami bersyukur ya Bapak, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap jemaat-Mu yang saat ini menyaksikan tayangan ini Tuhan. Engkau Tuhan yang tahu permasalahan kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan buat seorang bapak Tuhan yang sedang mengalami masalah ekonomi yang cukup berat dalam hidupnya Tuhan. Bapak, Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang akan mengadakan terobosan dalam bisnisnya. Engkau Allah yang mengadakan terobosan dalam usahanya Tuhan, sehingga bisnis yang diberkati berkembang dengan luar biasa. Justru Tuhan, bisnis yang diambang kebangkrutan Engkau akan mengubahnya menjadi bisnis yang memberkati banyak orang Bapak. Terima kasih banyak Bapak untuk Bapak ini Tuhan, dimanapun dia berada saat ini Tuhan. Engkau berikan keteguhan hati Tuhan. Jangan sampai Bapak ini berputus asa Tuhan. Kami katakan Bapak ini adalah Bapak yang luar biasa, Bapak yang pantang menyerah, Bapak yang akan Tuhan berjaya untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Usaha bisnis pekerjaan diberkati dengan luar biasa, dan dia akan menjadi kesaksian dan menjadi berkat dimanapun dia berada. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga berdoa Tuhan hari-hari ini Tuhan buat setiap saudara-saudari kami Tuhan menyaksikan tayangan ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak muda-Mu Tuhan. Hari-hari ini mereka sedang dilanda depresi Tuhan, mereka sedang dilanda keputusasaan Tuhan, dan bahkan berpikir untuk mengakhiri hidupnya Tuhan, karena merasa hidupnya tidak berguna, merasa hidupnya tidak berdaya, hidupnya tidak memberi dampak apa-apa, bahkan hidupnya Tuhan seakan-akan seperti sampah dunia ini saja Bapak. Kami berdoa Engkau Tuhan yang baik, Engkau yang menjamah hati mereka Tuhan, Engkau yang menjamah hati mereka Tuhan, sehingga mereka Tuhan tidak mengambil keputusan yang salah dalam hidupnya Tuhan, melainkan mereka dapat hidup dengan penuh semangat, hidup dengan penuh Tuhan kekuatan, motivasi yang sungguh-sungguh dalam Engkau Tuhan Yesus Kristus, hidup yang penuh dengan gairah Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur Tuhan, dan buat teman sahabat saudara kami Tuhan yang saat ini menyaksikan tayangan ini Tuhan, Engkau yang menyentuh, menjamah hati mereka, sehingga mereka boleh mengalami pribadi-Mu Tuhan, boleh mengalami kasih-Mu, dan mereka boleh menjadi anak-anak yang mengikuti Engkau Tuhan, menerima-Mu Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, mengasihi-Mu seumur hidup mereka. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Dan di akhir ibadah ini Tuhan, kami bersama-sama terima berkat-Mu, berkat anugerah yang luar biasa dari Bapa yang sangat mengasihi kita, kasih karunia dalam nama Putra Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan perlindungan Roh-Nya Kudus, menyertai memberkati setiap kita saat ini, esok, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita percaya kita semua sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, dan kita juga diberkati dengan pujian penyembahan, dan juga ada beberapa kesaksian yang seringkali kita dengarkan, yang dapat kita dengarkan di dalam program Voice of Hope, Suara Pengharapan. Mengucap syukur buat Tuhan Yesus yang luar biasa buat setiap kita, amin. Dan saat ini kalau Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih rindu untuk menyampaikan permohonan doa, bisa langsung menuliskannya kepada komen yang ada di YouTube, atau dapat mengirimkannya melalui card center yang tertera pada layar, di mana kami tim dari Gunung Tawar Ministry akan terus mendukung dalam doa setiap doa-doa yang Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih kirimkan pada kami. Dan kami percaya ada kekuatan yang baru, ada pemulihan, ada terobosan yang luar biasa. Demikian pula dengan Bapak Ibu yang ingin menabur dalam bentuk kesaksian, ucapan syukur, apapun itu, bisa menghubungi call center yang ada di layar, sehingga kita sama-sama boleh menjadi satu tim di dalam Tuhan Yesus Kristus untuk melayani Tuhan, untuk kemuliaan namanya, bahkan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan sampai ke ujung-ujung bumi. Terima kasih buat setiap apapun yang sudah Bapak Ibu Saudara-saudari lakukan, baik dukungan doa pada setiap kami percaya Tuhan Yesus Kristus akan membalaskannya berlipat kali ganda. Terima kasih, haleluya, puji nama Tuhan.